Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Baik, rekan-rekan mahasiswa peminatan pidana yang mengambil mata kuliah ini, mata kuliah kejahatan siber ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-5 kalau nggak salah. Ya, 5. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Hari ini kita kemarin-kemarin banyak bicara tentang teknologinya, cybernya. Ya, kita banyak melihat baik dari perkembangan teknologinya maupun kemarin kita tunjukkan banyak masalah-masalah ya yang kita sering sebut kasus-kasus di dunia teknologi tersebut, siber tersebut. Nah, hari ini saya coba menukik lebih dalam ya, terkait aspek hukumnya, ya, kejahatan siber ya, atau ini kan kelanjutan dari mata kuliah hukum siber. Ketika saudara belajar hukum siber, saudara luas bicara hukum teknologi itu dari sudut pandang perdata, dari sudut pandang hukum bisnis, hukum pidana juga. Nah, hari ini kita di mata kuliah kejahatan siber akan memfokuskan pada ranah hukum pidananya. Kalau kita bicara tentang aspek hukum, maka kita perlu menggarisbawahi dulu, mencermati dulu, memahami dulu konsep-konsep hukumnya yang berkaitan langsung dengan dunia siber. Lebih khusus, ini adalah ranah hukum pidana. Jangan lupa nanti saya akan juga berikan sesi bagi yang ingin menyampaikan kesempatan yang menyampaikan hasil bacaan pada artikel jurnalnya. Kalau ada yang mau nanti saya akan mulai dulu dengan sedikit materi. Nanti kalau slide-nya tidak bergerak, tidak berganti, nanti saya dikabari. Karena kemarin ada kejadian, saya sudah ganti slide, ternyata di layar tidak berganti. Oke. Ini ada data 5 tahun yang lalu. Saya kumpulkan datanya 2023, tapi datanya ini 2019 tuh kayaknya baru-baru aja. Tapi pas hitung-hitung ya ini 5 tahun yang lalu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau jurnal itu kan batasannya udah 5 tahun. Nah, 5 tahun. Data ya, digital around the world in 2019. Ya, total population, nah ini populasi dunia itu ada 7 miliar. User ternyata tidak seluruhnya dari 7 miliar itu menjadi user mobile, baik phone maupun yang lainnya sebenarnya kaitannya gadget lah. Itu hanya 5.000. Jadi 5 miliar. User yang tidak semua orang yang pakai HP itu juga user internet. Nah, tidak semuanya juga aktif di media sosial. Nanti dari itu kelihatan. Tapi angkanya itu tetap besar. Dan angka terbesarnya itu pada dilihat adalah generasi yang makin muda itu makin banyak usernya. Di Indonesia ya, Indonesia itu kan
jumlah penduduknya itu 286 juta jiwa di tahun 2019 dari data ya. Ternyata dari data itu nanti kelihatan bahwa user media sosial kita tuh hampir setengahnya lebih gitu. Itu pun bisa jadi satu orang punya akun lebih dari satu gitu. Di media ini dia punya akun, di media ini punya akun dan sebagainya. Dan kalau dilihat dari data ini, spend waktu yang dipergunakan untuk mengakses itu ternyata cukup besar ya. Angkanya ini rata-rata loh ya. Itu angkanya cukup lumayan. Dan ini data 5 tahun yang lalu. Saya kira makin ke sini makin berkembang. Apalagi kemarin ini kan data yang belum melewati fase. Ya, jadi salah satu kenapa saya tertarik dengan data ini data sebelum COVID. Kenapa penting era COVID itu? Kan nggak ada hubungannya tuh sama penyakit internet sama penyakit. Kita bisa menyaksikan perubahan teknologi, karena itu kita bicara kemarin perkembangan internet dan sebagainya. Perkembangan dunia teknologi itu loncatnya cukup pesat dengan melewati fase COVID kemarin. Orangnya nggak kemana-mana, tapi ternyata daya jelajahnya di dunia internet jadi lebih luas. Orang yang biasanya kemana-mana, suruh diam di rumah aja, nggak banyak gerak, perkuliahan yang harusnya di kampus, dialihkan semuanya itu ya, menggunakan kita sebut dunia internet. Perubahannya begitu besar. Saudara yang apa namanya merasakan nggak tahu ya saudaranya angkatan tahun berapa kuliahnya kan ada tuh anak-anak yang SMA-nya tuh lulus jalur COVID ya, gitu. Bahkan acara perpisahan pun tak ada gitu. Jadi lulus pun jalur COVID. Masuk kuliah juga menjalani era itu. Gitu. Saya rasa kalian ini kan semester 6 ya mayoritasnya sebagai berarti kan 2000 apa namanya ya itu era COVID. Di era itulah perubahan user. Saya belum punya datanya ya, tapi secara kasat mata kita lihat perubahan penggunaan platform-platform internet itu perubahannya begitu pesat. Ini kita kuliah ini 5 tahun yang lalu tidak terbayang ada perkuliahan yang bisa begini. Tidak jadi hal yang utama, tapi dengan COVID itu menjadikan kita dituntut untuk bisa menghadirkan perkuliahan yang dulu kelihatannya canggih, sekarang biasa-biasa aja nih kayak gini nih, ya Zoom dan sebagainya. Itu hal yang biasa ya, apa dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan ya platform-platform yang begini, itu hal yang biasa-biasa saja. Bukan lagi sesuatu yang wah. Saya masih ingat di tahun 2018, 2019 itu sudah apa namanya ya meeting-meeting online ini sudah ada yang mempergunakan, tapi nggak masih, nggak banyak. Ya. Sekarang luar biasa. Bahkan ada perkuliahan kampus-kampus yang full internet. Muhammadiyah punya tuh Universitas Siber Muhammadiyah. Nah, itu dia fullnya via internet, nggak ada sama sekali tatap muka langsungnya. Dan dia punya apa namanya prodi hukum, dia sarjana hukum lulusan dunia siber. Jadi dia platformnya menggunakan ya ini LMS, learning management system. Enggak di kelas, enggak ketemu di kantin, enggak. Saya ketemunya di dunia internet. Perkembangan itu tidak lagi bisa kita apa namanya kita sanksikan. Aduh Pak, saya tuh belajar kalau Zoom nggak bisa Pak, nggak bisa fokus. Itu bukan masalah Zoom-nya, itu masalah saudaranya yang tidak bisa adaptif. Dosen juga ada yang bilang gitu, oh nggak enak ngajar online. Ya, padahal saat ini tuh perkembangannya kampus aja ada yang full online.
Jadi kalau ngeluh, waduh Pak begini dan sebagainya, nah kita perlu bercermin. Dulu saya masih ingat waktu saya SMA itu ada motivator mencontohkan yang contoh itu saya pegang sampai sekarang. Apa namanya, banyak makhluk hidup yang saat ini punah, mayoritas kepunahannya itu terjadi karena tidak bisa adaptif dengan perubahan zaman. Mau tidak mau kita terima bahwa di hadapan kita itu terjadi perubahan yang begitu nyata. Di dunia nyata misalnya kita lihat lingkungan kita berubah. Dulu di Kalimantan ini orang rumah-rumahnya rumah kayu, kayu ulin. Tapi sekarang susah kita melihat rumah baru yang dibangun dengan kayu ulin. Jarang sekali. Ada, ya, tapi jarang. Kan gitu. Itu kan perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena kalau kayu ulin, rumahnya tuh dibangun di atas rawa-rawa, nggak usah diuruk, ya udah rawa-rawa itu aja dipajakin apa, ditaruhin, ditajakin kayu, dipasang kayu di situ, jadi rumah panggung begitu. Sedangkan rumah beton misalnya itu membutuhkan uh, tanah yang padat, sehingga diuruk dan sebagainya. Itu mempengaruhi nyata perubahan kontur wilayah dan sebagainya. Bagi orang yang tidak bisa adaptif, yang tidak bisa apa namanya, beradaptasi terhadap perubahan zaman, perubahan sistem perkuliahan, cara belajar dan sebagainya, cara baca dan sebagainya. Itu ya mau tidak mau akan merasakan kesusahan dirinya sendiri. Dulu waktu saya kuliah, saya masih ingat ya, saya itu hampir hampir tiap hari lah dulu suka beli koran Tempo. Koran Tempo. Kenapa waktu? Karena kalau di kampus itu ada diskon khusus harga mahasiswa, harganya 1.000. Nah, gitu. Jadi murah banget gitu. Jadi saya suka tuh hampir tiap hari itu beli koran Tempo. Sekarang wah, saya nggak tahu kapan terakhir kali saya baca koran, nah, gitu. Nah, sekarang ya kita tinggal akses akses HP, datanya lebih up to date. Bahkan ya banyak yang koran-koran cetak itu sudah gulung tikar dengan perubahan zaman. Nah, perubahan itu penting juga untuk kita kaitkan dengan prinsip-prinsip di hukum pidana. Hukum itu juga harus adaptif, adaptif beradaptasi dengan perubahan zaman. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang hukum apa namanya, bicara tentang internetnya, perkembangan teknologinya, kasus-kasusnya dan sebagainya. Sekarang kita coba cermati aspek hukumnya, apakah aspek hukum itu bisa beradaptasi, bisa berkembang, bisa uh, mengimbangi perkembangan zaman yang begitu cepat. Hukum pidana itu bicara tentang hukum dan kejahatan. Ya. Kalau kita lihat hukum itu adalah satu keseluruhan peraturan. Nah, kita bicara hukum itu bicara peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Hukum mau tidak mau ya bicara tentang ini, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang uh, harus dilakukan, step by step-nya bagaimana dan sebagainya. Sebagainya. Ada adagium ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum, ada misalnya juga ada kejahatan juga dalam ini sebagainya. Ada juga kata Thomas Hobbes, homo homini lupus. Homo homini lupus itu manusia itu terkadang bisa menjadi serigala, ya. Serigala bagi manusia yang lain. Maksudnya apa? Manusia itu berpotensi melakukan kejahatan, menerkam, memangsa manusia yang lain. Walaupun manusia itu punya apa namanya, punya tendensi untuk baik, tapi baik itu terkadang hanya pada dirinya. Tapi ada juga dia punya tendensi keburukan, yang bisa jadi tendensi keburukan itu
berakibat buruk pada manusia lainnya. Maka ada ilmu kriminologi yang mengatur, ya, melihat, memahami tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan dan gejala-gejala masyarakat. Salah satu gejala dalam masyarakat adalah penggunaan internet, penggunaan dunia telekomunikasi yang begitu luas, dunia teknologi yang begitu pesat. Ini juga ditinjau dari sudut pandang kejahatan-kejahatan yang nanti muncul sebagai efek dari perkembangan itu. Karena ada pemaknaan bahwa kejahatan itu erat kaitannya, sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan perkembangan masyarakat. Dulu mungkin dengan senjata pisau, dengan data pedang orang mengancam orang lain, merampok orang lain. Ya berkembang dari senjata tajam, pisau misalnya, ya berkembang kepada senjata misalnya kayak pistol gitu. Misalnya anggap aja lah ini pistol. Pistol. Gambar-gambar. Sekarang orang terkadang tidak butuh lagi senjata. Dari senjata tajam, dari orang tidak lagi membutuhkan senjata ini, ya, untuk bisa mengancam, bisa memaksa, menipu dan sebagainya, dan menggunakan HP, bisa menggunakan satu uh, wujud kecil begitu saja. Dalam genggaman dia bisa menguasai banyak hal. Dulu orang mau nimbun uang itu, oh dia nimbun harta itu di rumah, di tempat disembunyikan dan sebagainya. Sekarang juga orang menimbun hartanya di sini. Bisa diakses di dulu bank yang disebut bank itu kan bank yang ya fisik. Sekarang kan sudah ada bank-bank digital, ada di dalam sini. Saya punya rekening bank digital, nggak pernah ke banknya, nggak kenal sama orangnya, nggak tahu kantornya di mana, tapi saya pede aja nyimpan uang saya di situ. Dan saya kenapa saya pede? Karena saya juga bisa mempergunakannya dengan nyaman. Saya bisa transaksi, saya bisa menggunakan uang yang saya tabung di situ dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata perkembangan itu memang haruslah juga diiringi dengan pemahaman bahwa kebaikan dunia internet, dunia teknologi itu juga membawa efek buruk pada ranah kejahatan yang juga ia berkembang. Crime is product of society itself. Nah, sejatinya kejahatan itu ya produk dari masyarakat itu sendiri. Kalau tidak ada masyarakat itu ya kejahatan itu bisa dilakukan pada diri sendiri gitu. Misalnya saudara di tengah hutan sendirian, ya biasanya paling bunuh diri, nggak bisa bunuh orang, nggak bisa nipu orang, misalnya nipu diri sendiri. Ya, gitu. Tapi dengan masyarakat itulah, dengan ada orang saling berinteraksi dengan orang lainnya, baik dalam keluarga, tetangga, kelurahan, desa, kecamatan yang berkembang itu, bahkan sekarang ya yang kita sebut dengan kejahatan siber itu tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara. Tadi di video yang saya tampilkan di awal, itu mereka melakukan penjualan video-video porno itu, ya, pelanggannya itu bukan hanya orang Indonesia, tapi juga orang di luar negeri. Oke, kita lihat kembali aspek hukumnya.
Kalau kita perhatikan kembali ya, saya fokuskan dulu. Kita nih pokok-pokok kuncinya, kata-kata kunci yang nanti harus kita pahami sebagai uh, pedoman kita dalam memahami dunia cybercrime. Jadi bukan hanya masalah, kita hanya bisa menghasilkan masalah, tapi juga bagaimana pengaturannya. Bukan hanya mengungkap masalahnya, tapi bagaimana penegakan hukumnya. Untuk bisa memahami itu semua, ya kita harus tahu pasal-pasal kuncinya. Prinsip-prinsip hukum pidana, ya, ada ada hal yang kita bisa tanyakan. Kenapa sih satu perbuatan itu dijadikan satu perbuatan pidana? Satu perbuatan yang dulunya mungkin bukan dianggap satu pidana, tapi dilakukan proses namanya kriminalisasi suatu perbuatan. Suatu perbuatan yang secara abstrak dulu tidak disebut sebagai pidana, lalu dipidana. Kenapa? Karena pertama mungkin ya kita cermati bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Ada orang yang dirugikan. Itu juga perbuatan itu berulang-ulang. Bukan nggak sengaja tiba-tiba ada orang rugi karena nggak sengaja. Oh, kalau ini mungkin dianggap ya itu kebetulan saja, gitu lah kira-kira. Ternyata tidak, dia bisa dilakukan berulang-ulang. Ada repetisi ya, repetisi, pengulangan, baik orang yang sama atau dilakukan oleh orang lain yang meniru. Wah, ini ada kesempatan, ya, ada yang berkreasi dengan cara ini bisa digunakan untuk melakukan ini dan ini. Dan bisa jadi kejahatannya itu diajarkan. Lalu kita melihat juga reaksi sosial atas perbuatan tersebut. Lalu ada juga bukti-buktinya. Maka kita mencermati ada namanya asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pidana maksudnya hukuman, pidana maksudnya penjeraan, pidana kalau bahasa para tokoh hukum dulu tuh, tapi bahasanya agak jadul penggunaannya. Tapi sekarang udah nggak terlalu dipergunakan. Istilah dulu sering juga saya temukan dalam redaksi-redaksi buku-buku lama, itu namanya penestapaan, pemberian nestapa. Hal-hal itu pidana itu tidak bisa diberikan kecuali ya telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan spesifik, lebih spesifik lagi ada di dalam undang-undang ya. Jadi hukum perlu dibuat dulu undang-undang ini untuk bisa menanggulangi perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk respon dari pemerintah untuk apa? Untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan ini, yang bisa menimbulkan kerugian di dalam masyarakat. Tuh. Pada dasarnya kira-kira begitu. Kenapa hukum merespon satu gejala sosial ya, ya menurut pembentuk undang-undang perlu diatur tersendiri, diatur baru. Bisa jadi dulu sama sekali tidak ada, atau undang-undang yang dibuat ini adalah hasil kreasi baru, kreasi tambahan. Maksudnya apa? Kejahatannya sebenarnya mirip sama yang dulu-dulu, tapi ada aspek yang menjadikan dia berbeda. Contoh korupsi misalnya di perkara yang lainnya. Korupsi itu ya intinya kan ngambil duit orang gitu, bukan haknya. Ya dari dulu itu dilarang. Tapi karena dia punya spesifik, yang melakukannya itu spesifik, cara melakukannya itu spesifik, maka ia melahirkan satu pengaturan sendiri, Undang-Undang Tipikor. Mata kuliah ini
pemerintah merespon perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat itu bukan dari nol. Beberapa mungkin sama sekali memang tidak ada. Tapi mayoritas sebenarnya yang ada di dunia kejahatan siber itu adalah sesuatu yang sebelumnya sudah kita temukan dalam bentuk kejahatan-kejahatan konvensional. Nah, sekarang saja modusnya, cara melakukannya, target yang diserang itu memiliki perbedaan-perbedaan yang menurut pembentuk undang-undang penting untuk dibuat suatu pengaturan tersendiri yang terpisah dari undang-undang sebelumnya. Coba kita cermati sedikit, kita mengingat ya prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana yang kita pelajari lama di semester 2, kan sudah berlalu sekian semester kalian. Saudara perlu perhatikan ada prinsip-prinsip yang diatur di dalam hukum pidana. Dan ini nanti menarik dikaitkan dengan kejahatan siber. Contoh, ada asas atau prinsip teritorial. Undang-undang pidana Indonesia berlaku ya, berlaku di mana? Di wilayah Republik Indonesia. Masalahnya, saya kita kaitkan dengan kejahatan siber, apa namanya? Kejahatan siber itu dia sifatnya bukan lagi wilayah nasional, tapi internasional. Interwilayah, bukan hanya wilayah Republik Indonesia, tapi wilayahnya ada menjangkau wilayah-wilayah di luar yurisdiksi hukum pidana Indonesia. Maka perlu kita perhatikan prinsip keduanya dan prinsip ketiganya. Kenapa? Karena kalau hanya berpatokan prinsip yang pertama, mandek nih kasus. Ya. Kenapa? Orang pembelinya dari luar, Pak. Transaksinya di luar. Misalnya begitu. Ada nih prinsip nasional aktif dan nasional pasif. Undang-undang berlaku juga bagi WNI. Walaupun ia berada di luar negeri. Asas ini yang menambal celah pada asas yang pertama. Lalu ada asas juga yang ketiga, undang-undang juga mengadakan penuntutan terhadap siapapun di luar negara RI, juga orang asing di luar negeri. Ada wilayah sifatnya baik WNA di dalam maupun di luar negeri. Juga ada prinsip universal. Ini berlaku pada undang-undang itu, pengaturan itu berlaku terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang sifat merugikannya itu ya, bukan hanya berdampak kepada satu negara, tapi berdampak luas di dunia internasional. Juga ada asas perlindungan menyangkut keamanan ya, yang sifatnya vital bagi suatu negara. Ini aspek-aspek ya dalam prinsip-prinsip hukum pidana yang saudara diharap tidak melupakannya begitu saja. Oh, sudah lama tuh Pak, sudah lama kami nggak belajar pidana itu Pak. Perlu diperhatikan bahwa yang ada di dalam mata kuliah hukum pidana itu merupakan pedoman untuk saudara mempelajari lebih khusus lagi peminatan pidana. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau sampaikan hasilnya sebelum saya tunjuk? Kalau ada yang mau, boleh. Kalau enggak, saya tunjuk. Hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau enggak ada, saya tunjuk bebas. Ya, siapkan napasnya, diambil napasnya.
Jangan lupa bernapas. Saya temu nama Haila Zibraini. Mbak Haila, ada orangnya? Iya, Pak, ada Pak. Oke, siap? Siapa? Monggo, dipersilahkan. Oke, Pak. Bentar. Jadi saya ngambil jurnal dari Gita Eka Sila, Sepi Muhammad Taufik dengan judul Literasi Digital untuk Melindungi Masyarakat dari Kejahatan Siber. Jadi jurnal ini membahas pentingnya literasi digital dalam melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Penelitian dilakukan dengan fokus pada teknologi informasi dalam perilaku kejahatan siber di Indonesia. Jadi, masyarakat maya sebagai komunitas virtual rentan terhadap kejahatan digital karena kurangnya pemahaman literasi digital. Metode penelitian yang digunakan dari jurnal tersebut adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang menyoroti pentingnya literasi digital dalam menghadapi era digital. Proses transformasi digital membawa resiko kejahatan baru yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat seperti penipuan hadiah, pinjaman ilegal, dan pencurian identitas. Peningkatan literasi digital dianggap krusial untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat guna membatasi ruang gerak kejahatan digital yang terus berkembang seiring dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Jadi artikel ini menekankan bahwa literasi digital sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan digital. Dengan meningkatkan pemahaman literasi digital, diharapkan masyarakat itu dapat menghadapi tantangan era digital dengan lebih baik dan mempersempit ruang gerak kejahatan digital yang semakin kompleks. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Haila. Oke. Baik, terima kasih Mbak Haila. Ini saya lanjutkan ya materinya. Kita berhentikan 21.50 ya. Kalau kelamaan nanti takut nggak kebangun sahur kan saya disalahkan. Aduh Pak, udah Bapak kuliah kemalaman kan nggak sahur. Oke, kalau dicermati eh, di KUHP, saya sebelum masuk tadi materi di Undang-Undang ITE, ini kan yang di atas itu Undang-Undang ITE itu. Nih, pada dasarnya saya ingin melihat ini dulu, bahwa banyak aspek pidana yang sebenarnya sudah diatur tuh di dalam apa namanya di dalam KUHP. Pemalsuan surat. Nah, ini di aspek sekarang di dunia digital, wah ini isunya ngeri sekali. Kenapa? Orang sangat gampang sekarang memalsu yang kelihatannya sangat persis. Dengan dunia perkembangan desain itu, satu sisi bagus, desain jadi makin bagus. Tapi, wah, apa namanya, tipu-tipunya itu makin canggih. Begitu juga. Padahal kan sudah diatur tuh di dalam KUHP tentang pemalsuan. Ini gimana kalau sekarang ditambah dengan teknologi pencurian? Wah, ini mah paling paling sering jadi ya. Penipuan. Nah, hari-hari kita dapat SMS, selamat Anda mendapatkan 100 juta, 50 juta, gitu. Kapan begitu? Kita sih mikirnya, aduh apa sih
paling nggak ada yang kena. Kenapa dia masih terus melakukan itu? Karena ada aja yang kena. Ya, sampai hari ini ada aja tuh yang kena dengan jebakan-jebakan yang kayak gitu. Yang ya, yang macam-macam penipuan. Ada juga modelnya pengancaman. Ya, saya sedang bimbing mahasiswa skripsi, misalnya ada yang ya, isunya tuh tentang revenge porn. Dia dulu bikin video bareng-bareng gitu, video porno misalnya gitu ya. Lalu mereka putus, diancam lah dia dengan ini macam-macam begitulah contohnya. Lalu kasus yang paling banyak juga nih nanti ya, ini kan saya ingin tunjukkan dulu ada dalam KUHP. Nanti kita tunjukkan di pekan selanjutnya lah. Itu kita coba tunjukkan bahwa ini diatur lebih khusus lagi. Dikhusus lagi di dalam Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik ini kan pasal yang paling karet, yang bisa orang sedikit nggak suka sama orang lain, orang omongannya apa tuh dianggap mencemarkan nama baik saya. Misalnya begitu, laporkan sini, laporkan sana. Apalagi sekarang itu yang banyak adalah dia pakai di status, nge-tweet atau bikin postingan, bikin reels, bikin video di TikTok, bikin apalah itu yang mengandung unsur pencemaran nama baik orang lain dan orangnya bisa lapor tuh. Ini juga nih kasus perjudian, pornografi. Ada dua mahasiswa saya sedang meneliti ini juga di dalam di skripsinya. Judi online, ada yang sini masih hobi judi, entah slot lah, apalah, judi bola lah, apa. Ternyata banyak aja sampai sekarang. Dulu memang judi itu gayanya jadul, sekarang ya berkembang pada isinya sama aja, judi gitu-gitu juga, judi itu kagak menang-menang juga, kagak kaya-kaya juga gitu. Nah, kalau memasuki ini kan memasuki orang pekarangan rumah orang lain. Nah, gimana kalau sekarang memasuki data, sebenarnya kan konsep masuk orang lain itu kan privasi orang. Nah, sekarang itu kan privasi orang bisa di dalam satu gadget bernama HP, bernama laptop, bernama apalah itu, orang bisa masuk akun media sosial orang dan sebagainya. Orang bisa. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan yurisdiksi kriminal, bagaimana keamanan negara yang nggak sedikit ya yang jadi korban apa namanya kejahatan siber itu bukan hanya orang tapi juga negara. Kan ini aspeknya mengerikan sekali. Lalu juga nih tindakan yang ada di luar. Pasal-pasal ini kan pada dasarnya sudah diatur di dalam KUHP. Lalu kenapa penting untuk diatur lagi dan bagaimana pengaturannya? Apa bedanya? Nah, itu nanti kita coba cicil sedikit-sedikit pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini ada contoh-contoh yang nanti kita bahas aja di pertemuan selanjutnya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Oke, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Sahur udah, Pak. Mau sahur. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkanlah ya. Selamat menikmati malam Ramadan. Sampai ketemu lagi di pekan selanjutnya. Kita masih ada 2 pekan lagi di bulan Ramadan untuk perkuliahan secara Zoom. Nanti UTS-nya setelah Lebaran saja. Baik, saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga yang sudah berbagi tadi hasil bacaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.